Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Teman-teman yang soleh dan solehah, pada video kali ini Pak Fajar mau berkisah kembali. Berkisah tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat gigih dalam mencari kebenaran. Dia rajin belajar, dia juga cerdas, dan dia juga rendah hati, tidak sombong, dan suka membantu orang yang kesulitan. Namanya adalah Salman Al-Farisi. Siapa yang sudah pernah dengar tentang Salman Al-Farisi? Oh, belum? Oke, kalau belum, nanti disimak ya kisah Salman Al-Farisi. Tapi sebelum dimulai kisahnya, Pak Fajar mau mengajak teman-teman untuk tepuk anak soleh terlebih dahulu. Siap? Tangannya diangkat. Kita mau tepuk anak soleh. Sudah siap? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, semua orang disayangi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Baik teman-teman yang soleh dan soleha, untuk berkisah kali ini yaitu tentang Salman Al-Farisi, Pak Fajar seperti biasa menggunakan buku. Ini dia buku tentang Salman Al-Farisi yang Pak Fajar gunakan untuk berkisah kali ini. Buku ini ditulis oleh K. Eka Wardana dan diterbitkan oleh Syamikit. Sebelumnya, teman-teman, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang soleh dan soleha, Salman Al-Farisi, ia adalah seorang yang berasal dari Persia. Di Persia, dia tinggal bersama ayahnya. Ayahnya adalah seorang bupati. Ayahnya sangat sayang sekali sama Salman. Tetapi sayang, ayahnya seorang yang menyembah api. Agamanya agama Majusi. Salman diperintahkan ayahnya untuk menyembah api. Setelah Salman dewasa, Salman melihat sebuah gereja. Ia kemudian masuk ke dalam gereja dan memutuskan ingin menjadi orang Kristen. Mengetahui Salman menjadi orang Kristen, ayahnya marah, tidak setuju. Ayahnya berkeinginan Salman tetap harus menyembah api. Akhirnya Salman dihukum oleh ayahnya. Namun saat ayahnya lengah, Salman berhasil melepaskan ikatan tangannya dan ia kemudian melarikan diri. Kemudian Salman belajar kepada seorang pendeta. Akan tetapi pendeta itu suka memakan harta orang miskin. Karenanya Salman tidak suka.
Ketika pendeta itu sudah meninggal, Salman pun belajar kepada pendeta yang lainnya. Salman belajar sangat tekun. Hingga suatu hari sang pendeta sakit. Sebelum meninggal, sang pendeta berpesan kepada Salman, "Salman, pergilah ke tempat seorang nabi yang terakhir," kata pendeta tersebut kepada Salman. Ketika pendeta sudah meninggal, Salman pun pergi mencari nabi yang terakhir sebagaimana yang dipesankan oleh sang pendeta. Tetapi di tengah jalan, Salman ditangkap oleh orang-orang jahat. Kemudian Salman dijadikan budak, lalu dibawa ke kota Madinah. Kita tahu ya, kota Madinah adalah tempat Nabi Muhammad SAW tinggal. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Karenanya setibanya di kota Madinah, Salman mendengar informasi tentang nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia mencarinya dan akhirnya ketemu dengan rumahnya Nabi Muhammad SAW. Salman pun menemui Nabi Muhammad SAW dan langsung menyatakan diri beriman kepada Nabi Muhammad. Ia masuk agama Islam. Ia menangis karena bahagia sudah menjadi seorang muslim, bertemu dengan seorang yang mulia, Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW membebaskan Salman dari perbudakan. "Salman, aku bebaskan engkau dari perbudakan," kata Rasulullah, dan Salman pun bahagia sudah bebas dari perbudakan. Hingga akhirnya Salman tinggal di kota Madinah. Ia tinggal berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lainnya. Ia belajar agama langsung kepada Rasulullah. Hingga suatu ketika datanglah pasukan musuh hendak menghancurkan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Untuk menghadapi serangan musuh, supaya musuh tidak sampai masuk ke dalam kota Madinah, Salman mengusulkan kepada Rasulullah agar membuat parit, membuat lubang yang besar sehingga musuh tidak bisa lewat. "Ya Rasulullah, mari kita menggali parit saja supaya musuh tidak bisa lewat," kata Salman mengusulkan kepada Rasulullah. Rasulullah pun menerima usul Salman. Kata Rasulullah, "Usul yang bagus, Salman." Lalu kaum muslimin pun memulai menggali parit. Salman dan kaum muslimin lainnya bekerja penuh semangat. Mereka menggali parit hingga keringat mereka bercucuran, dan akhirnya parit pun jadi. Ketika pasukan musuh sudah mendekati kota Madinah, mereka kaget. "Hah? Ada parit?
kita tidak dapat menyeberang. Bagaimana ini? Seru pasukan musuh kebingungan. Mereka bingung. Mereka tidak bisa melewati parit yang dibuat oleh Salman dan kaum muslimin lainnya. Ketika musuh meninggalkan kota Madinah, kaum muslimin bersukacita. Mereka gembira. Alhamdulillah, musuh sudah pergi, kita berhasil. Karena usul Salman itulah kota Madinah menjadi selamat, tidak jadi diserang oleh musuh. Salman sering memberi ide-ide yang brilian, sehingga Salman oleh Rasulullah digelari Al-Farisi, yaitu orang yang memiliki ide yang brilian. Kota Madinah pun kembali tenang. Salman tetap tinggal di kota Madinah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rasulullah sudah wafat, Salman masih tinggal di kota Madinah sampai pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Salman diangkat menjadi gubernur kota Madain. Walaupun dia jadi gubernur, Salman tidak sombong. Dia tetap rendah hati, suka membantu orang lain, selalu bersedekah. Salman sangat suka menolong. Bahkan ia pernah memanggul sendiri barang bawaan rakyatnya. Rakyatnya tidak tahu kalau itu adalah gubernurnya. Subhanallah, sangat rendah hati sekali ya Salman. Tidak sombong dia walaupun sudah menjadi gubernur. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjalankan agama dengan baik dan benar, serta rendah hati, tidak sombong, suka menolong orang lain dan selalu bersedekah, maka Salman Al-Farisi termasuk sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Bahkan surga merindukannya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad, surga merindukan 3 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan Salman Al-Farisi. Demikian teman-teman kisah Salman Al-Farisi, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang rendah hati, tidak sombong, suka bersedekah, suka menolong orang lain, dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo, siapa yang mau masuk surga? Saya. Pasti semuanya mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, mari kita ikuti Salman Al-Farisi. Rendah hati, tidak sombong, suka bersedekah, menolong orang lain, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, insya Allah kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang soleh dan soleha, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu kembali pada video-video Pak Fajar yang lainnya.
Terima kasih. Pak Fajri pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.